adik-adik, selamat hari Minggu, selamat beribadah. Bertemu kembali dengan Kak Thomas. Kita bersyukur pada Tuhan, Tuhan telah memelihara hidup kita sampai pada hari ini. Dia izinkan kita untuk beribadah kepadanya. Mari kita buka ibadah kita dengan membaca Mazmur 96 ayat 1 sampai ke 3. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, menyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi, menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya, kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. Ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa. Adik-adik, mari kita meneduhkan hati kita di hadapan Tuhan. Kita nyanyikan satu lagu, Bapa Engkau Sungguh Baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang hidup, kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang Kau berikan bagi kami. Untuk penyertaan-Mu setiap hari yang boleh kami nikmati. Bapa, kami hendak memuji dan meninggikan nama-Mu. Kiranya Roh Kudus menolong kami untuk memuji Tuhan dari dalam hati kami. Dan kami boleh mendengarkan firman Tuhan, mengertinya dan melakukan dalam hidup kami sehari-hari. Terima kasih Bapa, hadirlah dalam kebaktian kami, dan kiranya Tuhan mencurahkan semua berkat-berkat-Mu kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Adik-adik, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita setiap hari. Mari kita memuji Tuhan. Tuhan Yesus baik.
tiada berkesudahan. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Adik-adik, Tuhan sangat baik pada kita, dan kita telah melihat kebaikannya, merasakan kebaikannya dalam hidup kita. Adik-adik, kita diciptakan tidak secara kebetulan. Kita ini adalah buatan Allah. Allah menciptakan kita hampir sama seperti dirinya sendiri. Banyak sekali potensi yang Allah berikan kepada kita. Kita punya satu lagu, karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus, untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup, Dia mau supaya kita hidup di dalamnya. Karena kita ini buatan Allah. Semua yang diciptakan Tuhan baik, sungguh amat baik. Kita akan mendengarkan firman Tuhan, kita akan nyanyikan lagu Semua Baik. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan.
rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, apa yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Adik-adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Selamat pagi teman-teman. Hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dengan tema banyak karunia tetapi satu tujuan. Teman-teman, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa. Ya Allah, ajari kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan hari ini. Ya Allah, ajari kami menyadari bahwa karunia dan talenta yang sudah Tuhan berikan, agar kami menggunakannya untuk kemuliaan nama-Mu. Pimpin kami ya Allah, berikan kami hikmat daripada-Mu saja. Dalam Yesus kami sudah berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Teman-teman, mari kita membuka Alkitab kita dari Roma 12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Kita akan baca bersama-sama Roma 12 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-8. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasehati, baiklah kita menasehati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Teman-teman, karunia yang disebutkan di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8 memiliki padanan kata yaitu karisma, yang berasal dari bahasa Yunaninya adalah karis. Artinya adalah pemberian cuma-cuma atau anugerah. Kata kerjanya itu adalah karizomai, yang berarti memberi atau bertindak dengan baik. Nah, oleh karena itu teman-teman, secara harafiah, karisma atau karunia berarti pemberian anugerah. Nah, teman-teman, dalam teologi Kristen, istilah karunia atau karisma merupakan anugerah spiritual yang diberikan kepada semua orang percaya untuk menjalankan pelayanan mereka dimanapun mereka berada. Nah, teman-teman, di 2 Korintus ayat 9-8 yang ada di gambar ini juga boleh mengkonfirmasi hal yang sama, bahwa Allah melimpahkan segala sesuatu, melimpahkan kasih karunia, melimpahkan anugerahnya kepada kita sehingga kita berkecukupan dalam segala hal dan bahkan berkelebihan untuk setiap pekerjaan yang baik, teman-teman. Nah, teman-teman, Roma 12 ayat 6-8 ini memberikan pengajaran penting tentang karunia-karunia rohani. Nah, tadi teman-teman udah bisa menyebutkan kan ya, ada 7 teman-teman yang ada di Roma 12 ayat 6-8. Nah, yang pertama kita akan bahas dari karunia yang pertama sampai karunia yang ke-7, teman-teman. Dari bernubuat. Teman-teman, bernubuat itu apa sih? Bernubuat adalah Tuhan berbicara kepada orang-orang tertentu yang memiliki karunia ini, yang mengerti akan firman Tuhan, dan orang tersebut di dalam waktu tertentu
boleh melihat kejadian atau keadaan zaman ini, dan dia boleh menyuarakan suara Tuhan sesuai dengan firman Tuhan. Jika perkataannya sesuai dengan firman Tuhan yang menguatkan, menghibur, menegur orang, dan sebagainya, nah orang ini boleh dibilang telah dikaruniakan karunia bernubuat. Nah, contohnya apa sih teman-teman? Contohnya bisa jadi pendeta kita. Ya, pendeta kita bisa saja diberikan karunia bernubuat. Nah, teman-teman, karunia yang kedua adalah karunia mengajar. Mengajar memiliki arti mempengaruhi atau membentuk orang, mendidik orang dengan kebenaran firman Tuhan. Nah, teman-teman, contohnya guru-guru sekolah minggu. Ya, guru-guru sekolah minggu diberikan anugerah karunia mengajar oleh Roh Kudus, teman-teman, untuk bisa mendidik orang dalam kebenaran. Nah, karunia yang ketiga, teman-teman, adalah menasehati. Nah, teman-teman, siapa yang sering sekali nasihatnya didengar sama teman-temannya? Nah, bisa jadi teman-teman memiliki karunia menasehati, yaitu yang memiliki arti mendorong, menghibur, menguatkan, dan menasehati orang lain. Karunia selanjutnya adalah karunia membagi-bagikan sesuatu, membagi-bagikan harta, atau memberikan hidupnya untuk orang lain, untuk membantu orang lain, teman-teman. Nah, belajar di sini, belajar taat dalam memberikan persembahan, dalam memberikan waktu kita untuk bisa menolong orang lain. Ya, teman-teman, siapa di sini yang suka sekali misalkan menyisihkan uang jajannya karena tergerak untuk membantu orang lain, untuk membagi-bagikan uang jajan teman-teman kepada orang lain yang lebih membutuhkan? Nah, teman-teman, karunia dari Roh Kudus salah satunya adalah bagi-bagikan sesuatu ini. Karunia selanjutnya yang keenam adalah memberi pimpinan, teman-teman. Kalau lihat seorang pemimpin yang punya visi, punya pemikiran yang jauh ke depan, yang bisa mengatur suatu persekutuan atau suatu perkumpulan, bisa melakukan administrasi, mengatur orang-orang gitu ya. Nah, teman-teman, karunia memimpin itu juga salah satu karunia yang diberikan oleh Roh Kudus. Nah, teman-teman, yang terakhir adalah karunia menunjukkan kemurahan. Nah, menolong orang yang menderita, kesulitan, sakit, miskin, dan kekurangan, teman-teman. Nah, sukacita agar yang menerima merasa tertolong dan terhibur. Jadi kalau kita menunjukkan kemurahan dengan sukacita, orang-orang yang kita tolong atau yang kita hibur pun dapat merasakannya, gitu ya. Nah, teman-teman, demikianlah 7 karunia yang diberikan kepada kita. Teman-teman boleh melihat ke diri kita, kira-kira apakah ada karunia dari ketujuh ini yang ada pada diri kita, teman-teman ya. Nah, teman-teman, semua orang Kristen telah diberi karunia. Tidak ada pengecualian, tidak ada satupun orang Kristen yang tidak diberi karunia, teman-teman. Nah, meski memiliki fungsi yang berbeda-beda, tetapi semua sama pentingnya. Semuanya berasal dari Allah. Dan semua harus digunakan untuk membangun orang lain di dalam tubuh Kristus. Kita tidak punya alasan untuk menyombongkan diri karena karunia kita. Karena semua karunia itu adalah anugerah dari Allah semata. Kasih karunia dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk Tuhan. Jadi teman-teman, kalau kita sudah menyadari karunia yang Tuhan berikan dalam diri kita, maka lakukanlah. Just do it. Kalau engkau adalah anggota tubuh Kristus, engkau pasti memiliki karunia yang harus dikembangkan, teman-teman, yang harus dikerjakan untuk membangun tubuh Kristus. Ya, teman-teman, tadi kita sudah bahas tentang karunia. Nah, orang sering sekali bilang karunia sama dengan talenta. Nah, talenta atau bakat gitu ya.
Nah, sebetulnya talenta itu apa sih? Nah, talenta ternyata berbeda dengan karunia ya. Talenta adalah bakat yang dimiliki seseorang sejak lahir dan menjadi sebuah nilai lebih bagi setiap orang tersebut. Nah, dengan demikian, teman-teman, talenta sama karunia bedanya apa ya? Nah, talenta adalah hasil dari genetik dan atau latihan. Nah, talenta dapat dimiliki oleh siapa saja, baik orang Kristen maupun orang non-Kristen, bukan Kristen, juga punya talenta. Nah, tapi karunia roh adalah hasil dari kuasa Roh Kudus. Karunia roh hanya dimiliki oleh orang Kristen. Tadi kita baca ya, oleh orang-orang percaya. Teman-teman, sekarang kita bahas talenta. Nah, talenta sering diidentikan dengan kecerdasan yang kita punya gitu ya, teman-teman. Nah, para pakar psikolog sudah mengkategorikan ada 9 kecerdasan atau 9 bakat talenta yang bisa dimiliki oleh semua manusia gitu ya. Nah, tinggal kita melihat kira-kira kita ada yang di mana. Nah, kita bahas satu-satu ya, teman-teman. Kecerdasan yang pertama adalah disebut naturalis. Nah, naturalis ini biasanya orang-orang yang mengerti benda-benda yang hidup gitu ya, sering meneliti makhluk-makhluk hidup, ataupun suka yang berada di alam, bisa membaca kondisi alam. Nah, teman-teman, biasanya orang naturalis ini disebut nature smart ya. Nah, para pecinta alam, animal lovers, pecinta hewan, ataupun orang yang suka yang berkelana mendaki gunung dan sebagainya, itu biasanya orang-orang yang punya kecerdasan naturalis. Nah, adakah teman-teman yang suka atau kira-kira aku di tempat naturalis nih gitu. Nah, kita bahas yang lainnya ya. Kecerdasan musikal. Nah, kecerdasan musikal ini biasanya orang-orang yang sangat peka sekali terhadap bunyi-bunyian, terhadap suara, pitch atau tone gitu ya, atau nada, rhythm, ketukan, ataupun timbre warna suara. Nah, biasanya orang-orang ini sangat suka dan sangat peka terhadap hal ini gitu ya. Nah, sering sekali disebut sebagai sound smart. Dan para musisi tentunya pasti punya kecerdasan musikal, para penyanyi ya. Nada kok bisa pas sekali di do re mi fa sol la si do gitu misalkan. Nah, orang-orang tersebut punya kecerdasan musikal. Selanjutnya teman-teman, ada kecerdasan namanya logika matematika. Nah, siapa yang suka matematika? Teman-teman, lebih dari itu sebetulnya orang yang punya kecerdasan logika matematika ini adalah orang-orang yang mampu membangun hipotesa, menganalisa sesuatu, dan membuktikan hal-hal yang sifatnya ilmu gitu ya. Nah, teman-teman, biasanya para ilmuwan, para peneliti, ataupun para ahli matematika atau ahli fisika punya kecerdasan logika matematika ini, teman-teman. Nah, yang selanjutnya adalah kecerdasan eksistensial. Nah, apa ini ya? Biasanya sering sekali disebut life smart. Nah, biasanya orang-orang yang punya kecerdasan eksistensial ini suka sekali mempertanyakan mengapa mereka hidup atau mengapa ada kematian. Untuk apa aku hidup, tujuan aku hidup tuh apa gitu ya. Nah, biasanya orang-orang ini mampu memahami hidupnya dengan baik, teman-teman. Nah, contohnya apa sih? Biasanya orang-orang yang suka yoga ya, dia suka mempelajari tentang kehidupan, memikirkan tentang kehidupan. Lalu para filsuf ya, filsafat, mereka seringkali mempertanyakan mengapa ada kehidupan, mengapa ada kematian gitu ya, biasanya profesinya demikian. Nah, biasanya orang-orang eksistensial ini juga suka sekali berkontemplasi atau bermeditasi menyendiri ya, untuk memikirkan hidupnya gitu ya. Nah, teman-teman, kecerdasan berikutnya adalah kecerdasan interpersonal, atau orang sering sebutnya adalah people smart.
Nah, ini orang-orang yang bisa memahami perasaan orang lain, mampu berempati dengan orang lain, mampu membaca motif orang lain, ya. Jadi mampu berinteraksi dengan orang lain sangat cepat, biasanya teman-temannya banyak banget gitu ya. Nah, orang-orang ini biasanya profesinya bisa macam-macam ya, bisa jadi sales yang bisa mengumpulkan banyak orang gitu ya, ataupun bisa jadi konselor bisa konseling orang lain karena dia mampu menempatkan dirinya ke dalam diri orang lain. Nah, siapakah teman-teman yang sering dijadikan tempat curhat? Bisa jadi teman-teman punya kecerdasan interpersonal. Nah, kecerdasan bodily kinesthetic. Nah, teman-teman atau sering disebut sebagai body smart. Mampu mengkoordinasikan pikiran dan seluruh alat gerak motoriknya gitu ya dengan badannya. Nah, biasanya para atlet senam lantai ataupun sebagainya gitu ya, pemain basket, pemain bola, biasanya punya kecerdasan kinestetik yang sangat baik gitu. Selanjutnya adalah kecerdasan linguistik atau word smart. Nah, siapa di sini yang mampu merangkai kata dengan begitu indah, mampu menyampaikan pemikirannya, perasaannya lewat kata-kata. Nah, bisa jadi teman-teman punya kecerdasan linguistik yang baik, ataupun yang suka mempelajari bahasa, banyak bahasa, dan mudah sekali untuk belajar bahasa baru gitu ya. Nah, teman-teman punya kecerdasan linguistik. Biasanya teman-teman kita penerjemah, ataupun penulis novel, penulis buku, biasanya punya kecerdasan linguistik. Selanjutnya adalah kecerdasan intrapersonal, atau yang sering disebut self-smart. Nah, biasanya teman-teman yang punya interpersonal intelligence yang bagus, biasanya mengerti tentang dirinya, mengerti apa yang dirasakan dalam dirinya, mengerti apa yang diinginkan, dan dia boleh melakukan apa yang diinginkan tersebut gitu ya. Nah, biasanya orang-orang ini sering jadi motivator ya. Dia sangat tahu dirinya, bisa memotivasi dirinya, dan pada akhirnya bisa memotivasi orang lain. Nah, teman-teman, kecerdasan yang terakhir adalah kecerdasan spasial atau sering disebut visual ya. Kecerdasan spasial atau picture smart. Nah, teman-teman, siapa yang di sini bisa memvisualisasikan sesuatu melalui gambar, melalui suatu karya seni juga bisa. Nah, teman-teman punya kecerdasan spasial. Nah, biasanya orang-orang yang pintar menggambar ataupun mematung, memahat gitu ya. Ataupun biasanya orang-orang ini juga yang mudah sekali untuk membaca peta geografis atau geometri suatu bangunan gitu ya, bentuk 3D, bentuk 4D. Nah, biasanya mereka punya kecerdasan spasial. Atau teman-teman yang mudah sekali menghafal jalanan gitu ya, contoh simpelnya. Nah, teman-teman punya kecerdasan spasial. Nah, teman-teman, dari 9 kecerdasan ini manakah kecerdasan yang teman-teman punya? Nah, boleh kita pikirkan. Nah, teman-teman, terlebih lagi kita perlu mengembangkan talenta yang kita punya. Tadi dibilang talenta selain genetik juga ada faktor latihan di situ ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ketika kita berlatih, kecerdasan kita makin terasah dan kita bisa makin melayani Tuhan lewat pemberian kecerdasan yang Tuhan berikan kepada kita. Boleh kita pergunakan untuk kehidupan kita, untuk menunjukkan siapa Allah yang memberikan talenta itu dalam hidup kita. Teman-teman, pada akhirnya dalam 1 Korintus 12 ayat 4-6 dikatakan bahwa banyak aneka ragam karunia yang diberikan, tapi satu roh yang menjadi sumbernya. Banyak aneka ragam pelayanan, tapi kita melayani satu Allah yang sama.
Dan Allah boleh bekerja lewat berbagai cara. Tapi Allah yang sama, Allah yang satu, Allah yang esa yang boleh mengerjakannya dalam diri kita. Teman-teman, kita akan memberikan persembahan. Teman-teman bisa melakukannya melalui transfer dalam nomor rekening berikut ini. Teman-teman bisa minta tolong kepada orang tua, papa, mama teman-teman untuk bisa memberikan persembahan. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, ajari kami mengerti tentang karunia dan talenta yang Tuhan berikan dalam hidup kami, dan ajari kami juga untuk mempergunakannya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Allah, dalam Yesus kami berdoa dan mengucapkan segala syukur kami. Amin. Kemudian kita tutup dengan Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa